Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah senantiasa dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, tentunya subhanallah, tidak luput dari taufik, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah, kembali kita dimudahkan untuk berjumpa sejenak. Hayya bina najlis sa'atan nazdadu imanana. Kita duduk-duduk sejenak, insyaallah dalam rangka menambah keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan jalan talabul ilmi, dengan senantiasa semangat talabul ilmi, yang ini merupakan nikmat teragung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba subhanallah senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala talabul ilmi, dia pun memiliki semangat yang kuat dalam talabul ilmi, kemudian dia pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, subhanallah. Maka itu adalah nikmat di atas seluruh nikmat. Karena subhanallah, kebaikan serta kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat tentunya tergantung dengan ilmunya. Sekali lagi, kebaikan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat tergantung dengan kekuatan ilmunya yang manfaat. Bahkan insya Allah kita yakin 100% bahwasanya Rasulullah SAW hari ini di dalam kebahagiaan beliau di alam barzah, sebelum beliau masuk ke dalam surga Firdaus, yang di situ ada Al-Kautsar yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya, kecuali dari buah subhanallah hadiah ilmu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Begitu juga para sahabatnya, subhanallah. Sehingga acap kali kita mengucapkan sahabat, maka otomatis kita mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu an. Ya. Dan insyaallah kita yakin dengan kabar Allah dan Rasulnya bahwasanya mereka generasi yang juga Allahu Akbar, hari ini telah mendapatkan kebahagiaan, jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain subhanallah juga sama ketika mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat. Maka subhanallah, dan seterusnya. Kita kenang para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum
bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, ulama yang kita dengar harum namanya sampai hari ini, yang tidaklah kita mengucapkan namanya kecuali rahimahullah. Kita mendoakan rahimahullah. Tidaklah derajat kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat bagi mereka sama kecuali dengan ketinggian ilmu. Keutamaan ilmu yang telah mereka dapatkan, alhamdulillah. Maka kita pun subhanallah, generasi yang datang setelahnya, bila kita ingin mendapatkan kebahagiaan apa yang telah diraih oleh orang terdahulu kita, maka tipsnya sama. Yaitu kita harus mengisi diri kita dengan ilmu yang manfaat, dengan jalan talabul ilmi yang sudah menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat derajat orang berilmu. Bahkan subhanallah, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka mereka cirinya adalah dimudahkan dan diberikan ilmu oleh Allah, sehingga subhanallah jalan talabul ilmi ini jalan pintas menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala setelah kebaikan dunia. Hasan al-Basri mengatakan, ya, ketika mentafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kata beliau, Rabbana atina fid dunya hasanah ay bil ilm. Subhanallah. Dan ini tafsir yang hak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, ay bil ilm, yaitu dengan ilmu. Mustahil wallahi seseorang akan baik di dunia tanpa ilmu, abadan. Ilmu agama, agama Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui sumbernya yang asli, Al-Quran, Kitabullah, Kitabus Sa'adah, kitab kebahagiaan dan petunjuk, juga sunnah. Ya, dari sosok manusia yang menjadi tauladan mutlak kita, sallallahu alaihi wasallam, juga mengikuti jejak orang-orang terdahulu yang sudah dijamin masuk surga, salafun salih, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan inilah manhaj kita pula di dalam menuntut ilmu dan dalam beragama. Maka ma'asal muslimin, Allahu akbar, ya, oleh karena thalabul ilmi perkara yang primer, perkara yang darurat, yang tidak mungkin seorang hamba tadi ingin lurus, ingin bercahaya, ingin bahagia kecuali dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah SWT memberikan dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, rezeki yang tayyib, dan amalan yang diterima. Naam. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan episode pembahasan kita dari kitab, yaitu Sulamul Wusul ila Ilmil Usul. Ya, Sulamul Wusul ila Ilmil Usul, tangga yang menyampaikan kepada ilmu pokok. Ini nama kitabnya. Ya, yang ditulis oleh Imam atau Syekh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Tentu saja subhanallah, kitab ini sebagaimana telah kita jelaskan di kesempatan yang lalu, yaitu kitab yang subhanallah cukup sempurna dalam membahas perkara-perkara akidah dan tauhid serta keimanan kepada Allah SWT. Subhanallah. Dan sangat indah pula bahwasanya beliau tulis kitab ini ya dengan bentuk nazam, bait-bait syair atau nazam, sehingga insyaallah juga memudahkan para penuntut ilmu untuk ya bisa menghafalnya. Barakallahu fiik. Naam. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam faslun, ya, fin kisami tauhidi ila naw'ain. Fasal yaitu tentang pembagian tauhid. Ya. Bahwasanya tauhid terbagi dua,
Insyaallah kita akan bacakan baitnya, dan Al-Ustadz Ihsan hafizahullah, barangkali 3 bait Ustadz Ihsan bisa dibaca, awal wajibin sampai isbatu dzati rabbi jalla wa ala, 3 bait, tafadhal. Barakallahu fiik. Naam. Naam, Ustaz. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah wa ta'ala rahmatan wasi'ah. Awal wajibin al-abidi ma'rifatur rahmani bit-tauhidi idh huwa min kullil awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayyana man yafhamu ithbatu dhati rabbi jalla wa ala asma'ihil husna sifatihil ula. Barakallahu fiik. Naam. Subhanallah. Ya. Bait-bait yang ringkas dan mudah, tetapi subhanallah, ya, di dalamnya terdapat pelajaran pokok di antara pokok-pokok akidah dan tauhid bagi kita ahlus sunnah atau muslim yang baik, yang tentunya kembali kepada hittah aslinya, bagaimana dahulu yang dibawa oleh Nabi SAW, juga yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini beliau mengatakan rahimahullah, awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi idh huwa min kullil awamir a'zamu wa huwa naw'ani ayaman yafhamu isbatu rabbi jalla wa ala asma'il husna sifatihi al-ula. Subhanallah ya. Semoga antum yang mengikuti rutin kajian ini, ya, kita sambil menghafal ya. Subhanallah. Kalau di sini di pesantren Riyadhus Shalihin, ya, ini kajian rutin hari Jumat dan santri menghafal. Ya. Maka bersama antum pun insyaallah ya menghafal ya. Dan nikmat. Bahkan kalau santri disenandungkan sedikit. Awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi, dan seterusnya ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, kewajiban pertama 'alal 'abidi, atas seorang hamba. Kewajiban pertama atas seorang hamba, ya. Apa itu? Ma'rifatur rahmani, yaitu mengenal Allah yang Maha Rahman. Ma'rifatur rahman, mengenal Allah yang Maha Rahman, bit tauhidi, yaitu dengan mentauhidkannya. Awwal wajibin 'alal 'abidi, kewajiban pertama atas hamba, seorang hamba, ma'rifatur rahmani bit tauhid, yaitu mengenal Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman, penyayang, bit tauhid, dengan mentauhidkannya. Kenapa? Lalu kata beliau, idh huwa min kullil awamir a'zamu. Idh huwa, dikarenakan huwa maksudnya ini kembali kepada tauhid. Dikarenakan tauhid itu, kata beliau, min kullil awamir a'zamu, dari seluruh perintah yang paling agung. Dari seluruh perintah Allah, maka tauhid adalah perintah yang paling agung. Wa huwa naw'ani ayaman yafhamu. Dan dia, maksudnya tauhid itu ada naw'ani, ada atau terbagi menjadi 2. Ada 2 macam. Ya, wahai man yafhamu, siapa yang memahami atau yang ingin memahaminya. Jadi di sini kata beliau bahwasanya pembahasan tauhid itu terbagi 2, kata beliau. Yang wajib kita ketahui, wahai orang yang ingin mengetahui atau yang memahaminya. Apa itu? Zat Ar-Rabb, maksudnya Allah Jalla wa'ala yang maha gagah dan maha tinggi. Asma'ihil husna,
Begitu juga menetapkan nama-namanya yang baik, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Naam. Sampai sini insyaallah dulu pembahasan kita dan penyebutan dua macam tauhid dalam bait-bait ini, dalam bait ini beliau baru menyebutkan satu di antara dua tersebut. Ya. Nanti akan disebutkan yaitu tauhid yang kedua di bait yang selanjutnya. Nah, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Dari bait-bait ini, ya, kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang agung, yang penting. Yang pertama, kata beliau apa? Awwal wajibin 'alal 'abidi. Kewajiban yang pertama atas hamba. Tentunya di sini hamba yang mukallaf. Ya, hamba yang mukallaf. Baik dia adalah tentunya hamba secara umum. Kalau hamba secara umum tentunya umat ini terbagi dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Maka tentunya kewajiban mereka adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang isinya adalah tauhid. Ya, bila mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka subhanallah menjadi muslim. Jelas ini ya. Kalau mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada utusan Allah, maka dia tentunya keluar dari penghambaan kepada Allah dan mereka terjerumus kepada kekafiran apapun status agamanya. Ya, sehingga orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat jelas dihukumnya apa? Kafir. Ya, kufur, membangkang dan menolak kebenaran yang sempurna, yaitu al-Islam, yang tidak ada agama yang legal di sisi Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Ya, agama yang hak di sisi Allah hanya Islam, dan itu akidah kita tentunya. Ya, bahkan Allah tidak akan menerima apapun ya amalan seorang manusia, seorang hamba apabila tidak di atas Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima apapun darinya dari perbuatan-perbuatan kebaikan, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah. Baik, itu disebut ummatud dakwah. Semua manusia disebut ummatud dakwah. Yang kedua itu bagian dari umat Rasul, ummatul ijabah. Masya Allah. Umat yang menyeru dan mau menerima serta mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, antara dia memang ya lahir dari kedua orang tua yang muslim, yang kedua orang tuanya sudah turun temurun di atas agama Allah, agama Islam, atau dia baru dalam keislamannya yang didahului dengan kekafiran, entah dahulunya Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, lalu dia masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka disebut ummatul ijabah. Yang kita bahas tentunya secara khusus dalam bait ini umat yang mana? Ummatul ijabah. Ya, ummatul ijabah. Bahwa subhanallah, umat ijabah yang apabila dia telah baligh, berakal, maka dia mukallaf, dibebani syariat. Sekali lagi, dibebani apa? Syariat. Nah, syariat di atas seluruh syariat yang dibebankan kepada seorang hamba Allah, ya, dan kewajiban di atas seluruh kewajiban yang dibebankan kepada atas seorang hamba Allah yang tidak boleh salah,
tidak boleh yaitu melenceng, tidak boleh tersesat dalam yaitu kewajiban utama ini, yaitu kewajiban mengenal Allah. Ma'rifatullah. Allahu akbar. Ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Kata beliau, bitauhidi, dengan mentauhidkannya. Dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Maka jangan salah ya. Karena perkara agama ini beragam. Ya. Perkara agama ini beragam. Ada perkara yaitu usul, pokok, dasar, pondasi yang tertinggi dalam agama ini, yaitu tauhid. Ada perkara yang cabang, yaitu seperti ritual ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salat, puasa, zakat dan seterusnya. Begitu juga ada perkara muamalah. Ya. Ada perkara muamalah dari mulai tegaknya khilafah, ya, kemudian interaksi sesama muslim atau orang yang ada kedekatan secara kerabat, orang tua, keluarga dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa dalam agama ini yang paling wajib pertama kali adalah tauhid. Subhanallah. Dan ini kesepakatan, ya, dan ini kesepakatan para rasul, para sahabat dan seluruh ulama yang berhaluan ahlus sunnah. Jadi kalau antum ditanya, apa sih kewajiban kita dalam beragama ini? Dalam Islam ini apa yang wajib kita ketahui? Apa yang wajib kita amalkan? Maka jawaban yang paling benar, ya, adalah yang paling pertama diwajibkan atas kita adalah tauhid. Sebelum kewajiban salat, sebelum kewajiban puasa, sebelum kewajiban ibadah-ibadah yang atau bentuk-bentuk muamalah yang wajib, maka subhanallah yang paling pertama diwajibkan kepada kita tauhid. Jangan sampai salah. Begitulah para ulama ya menetapkan wa qad ulima bil ittirar, telah diketahui secara darurat, secara pasti min dinir rasul, dari agama Rasul alaihi salatu wassalam, wattafaqat alaihi ummah, lihat, bahkan telah sepakat seluruh umat, maksudnya seluruh ulama, anna aslal Islam, bahwasanya pondasi dan asas Islam, wa awwalu ma yu'maru bil khalq, dan perkara pertama yang diperintahkan dengannya yaitu makhluk, hamba Allah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu merealisasikan setelah mengucapkan, memurnikan syahadatu an la ilaha illallah, yang merupakan inti tauhid. Kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Ya, tauhidullah azza wa jalla. Hanya mengabdikan diri kepada Allah, hanya mengagungkan Allah, cinta dan takut dengan pengagungan hanya kepada Allah, hanya bertawakal dan bergantung kepada Allah, menyerahkan diri dan berharap hanya kepada Allah, berdoa, memanggil-manggil nama, menyambat-nyambat nama hanya nama Allah, apalagi sujud dan ruku', apalagi menyembelih. Apapun ibadah tidak dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita yakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kata beliau, fabidzalika yasirul kafiru musliman. Subhanallah. Yang dengan mengucapkan dan memurnikan dua kalimat syahadat ini, seorang muslim, seorang kafir menjadi muslim. Allahu akbar, betul. Sebagaimana kita sampaikan tadi, pintu Islam la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wal abdu, ya, wal adu waliyan, kata beliau. Bahkan musuh pun menjadi teman. Ya. Wal mubahu damu wa malu ma'sumud dami wal mal. Dan yang tadinya halal darah dan hartanya menjadi terjaga darah dan hartanya. Naam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah. Maka ya jangan kita salah ya. Jangan sampai salah. Sibuk dengan perkara agama yang lain, tauhid nomor 2. La. At-tauhidu awalan. At-tauhidu awalan. Betapa banyak hari ini, Masya Allah. Baik secara perhatian belajar atau secara perhatian ngajar atau secara perhatian dakwah. Ya, di mana mereka tidak menjadikan tauhid perkara pertama dalam urusan beragama mereka, maka ini keliru. Bahkan ini bisa bahaya. Ya, perhatian setiap hari belajar fikih misalkan tata cara sholat, ibadah, wudhu, puasa, zakat. Tetapi ya masih datang ke kuburan minta-minta kepada yang sudah wafat, musibah. Masih percaya dengan ya klinik-klinik, datang ke dukun, datang ke tukang sihir, masih nyembelih untuk selain Allah, atau ada ketawakalan di hatinya kepada selain Allah, ini musibah. Ya, musibah. Ya, maka subhanallah, sebagus apapun amalan ibadahnya, bila masih terkontaminasi dengan kesyirikan, tauhidnya tidak lurus, subhanahu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Na'udzubillah. Mereka mendatang kepada kami, kata Allah, dengan amalan-amalan yang mereka anggap sudah gagah, kami jadikan bertebaran. Kenapa? Subhanallah, di antara sebab ya tidak manfaatnya amal mereka yaitu tidak dibangun di atas ikhlas, di atas tauhid. Masih terkontaminasi dengan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Bila kau syirik, maka amalan-amalanmu akan hapus. Tidak manfaat salatnya, puasanya, zakatnya. Sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy dahulu juga puasa, haji, mereka bersedekah, tetapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka masih, Allahu Akbar, terkontaminasi dengan kesyirikan. Ya, sementara syarat diterima amal adalah yang paling pertama, ikhlas dan tauhid. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi yang sibuk dengan apa? Tadi teh ngajak orang sholat, hayu kemana-mana sholat. Bahkan mereka dari masjid ke masjid tuh. Naam, ya. Tetapi perkara tauhid tidak diajarkan atau kurang diajarkan, kurang ditekankan. Manusia mau pakai jimat kek, mau pakai wafak kek, mau ke dukun kek, yang penting sholat teh. La. Atau sebagian subhanallah, ya, begitu ambisinya, semangatnya menegakkan khilafah. Syariat Islam, daulah Islam. Subhanallah. Bagaimana khilafah akan tegak? Bagaimana syariat Islam akan tegak? Bagaimana daulah akan tegak? Kalau tidak dibangun di atas tauhid. Syarat tegaknya syariat, bahkan syariat tertinggi. Syarat tegaknya daulah, bahkan asasul daulah adalah ketika tegaknya tauhid. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah sudah membuat janji, kata Allah. Allah janji ya bagi orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ardi, kalian akan dijadikan pemimpin khalifah ya dan terus bergenerasi di muka bumi ini sebagaimana telah kami jadikan pemimpin dan bergenerasi orang-orang sebelum kalian. Wala yumakkinanahum dinahum alladzi irtadalahum, akan dikuatkan agama yang mereka ridhoi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan digantikan rasa takut dengan rasa aman. Allahu Akbar. Kapan itu? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Begitu Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Ya, ketika mereka pada menyembahku semata, mentauhidkan aku, wala yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka subhanallah tauhid. Ya. Maka tauhid adalah Allahu Akbar. Oleh karena itu subhanallah, kalau kita perhatikan Al-Qur'an
Ya, Al-Quran semua isinya tauhid. Subhanallah. Semua isi Al-Quran ya adalah tauhid. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim mengatakan Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Quran itu semuanya tauhid. Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Allahu Akbar. Kitab yang menjadi petunjuk bagi kita. Bahkan awal surat Al-Fatihah, Allahu Akbar, semua isinya tauhid. Ya. Kemudian subhanallah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebelumnya para rasul, Allahu Akbar, kita telah tentunya sering kita jelaskan, sering kita dengar. Sepakat bahwa seluruh dakwah rasul, mereka subhanallah dakwah utama dan pertama mereka menegakkan tauhid, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 13 tahun beliau diutus fase Makkah ketika beliau sebelum hijrah. Allahu Akbar, tidak diturunkan syariat ya kecuali tauhid, tauhid dan tauhid. Ya, syariat salat di tahun ke-10 Hijriah itu pun subhanallah belum tegak dengan jamaah dengan adzan kecuali di Madinah. Tauhid, ya qaum qulu la ilaha illallah. Hai kaum, katakan la ilaha illallah. Makanya Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Telah kami utus di setiap umat seorang rasul, ani'budullah. Semua rasul tersebut ajakannya sama, ani'budullah. Ya, yaitu hendaknya kalian hanya menyembah Allah. Ani'budullah wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut, ai kullu ma'ubida min dunillah, apapun yang disembah selain Allah. Ya, baik yang ditaati maupun yang diikuti. Naam, dari bangsa jin, dari bangsa iblis, syaitan, dari bangsa malaikat, dari bangsa nabi, dari bangsa orang-orang saleh, ya, makhluk-makhluk, ya, yang hidup atau benda-benda mati, pohon, batu, air, api, gugusan-gugusan bintang, bulan dan matahari dan seterusnya. Semuanya adalah makhluk Allah. Yang ketika kita agungkan, kita cintai dan takuti dengan penuh dengan pengagungan, kita sandarkan, yaitu urusan kita kepada mereka. Ada sesuatu yang kita harapkan bisa memberikan manfaat kepada kita atau bisa menolak madarat dari kita. Dan seterusnya. Maka na'udzubillah ma'asal muslimin, ya, mereka adalah yang diperangi dahulu oleh para rasul. Dan syiar mereka satu, syiar mereka apa? Syiar dakwah mereka la ilaha illallah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelum engkau illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadamu kepadanya annahu la ilaha illa ana. Subhanallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Allahu akbar. Dan tentunya subhanallah ikhwani, ya, kita pun diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Ya. Antum tahu apa tujuan antum diciptakan? Apa tujuan, ada maksud kita diciptakan oleh Allah? Naam, sepakat. Wallahi, para rasul dan Allah telah mengabarkan bahwasanya kita hamba-hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, sejatinya diciptakan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma umiru, sebelumnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya menghambakan diri kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan illa liwahiduni, kecuali untuk mentauhidkan aku. Makanya dalam ayat yang lain wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menghambakan beribadah kepada Allah murni di dalam agama. Tidak dicampur dengan keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sehingga ma'asyar muslimin, Allahu Akbar. Benang merah antara keislaman adalah keimanan dan kekafiran tauhid. Dan benang merah pemisah antara tadi ya agama kita dengan agama selain kita tauhid. Ya, yang kita yakini bahwasanya selain agama Islam kafir. Ya, selain agama Islam adalah yang tidak menegakkan tauhid. Yang ini mengatakan Allah punya anak. Ya, yang itu ya Allah menyembah patung, menyembah berhala, menyembah gugusan-gugusan bintang, menyembah api dan seterusnya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sehingga Allahu Akbar, ketahuilah bahwasanya pamungkasnya kehidupan kita ini akan ditutup dengan surga dan neraka. Sekali lagi, pamungkasnya. Kehidupan kita ini akan berlabuh, ditutup dan berlabuh di dua tempat. Imma surga, imma neraka. Antum tahu surga untuk siapa? Surga untuk siapa? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya kan? Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan memurnikannya dengan semurni-murninya, dakhala al-jannah, maka dia dijamin masuk surga. Miftahul jannah, kunci surga la ilaha illallah. Ya. Sebaliknya, subhanallah, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Begitu dalam kata Rasul dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang mati dan dia dalam keadaan menyembah selain Allah, beribadah dan berdoa kepada selain Allah dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya, dakhala an-nar, maka dia diancam masuk neraka. La ilaha illallah. Dan tentunya bangunan Islam kita tidak akan tegak di atas asas kecuali asas tauhid, yang bila asas itu retak, bangunan akan ikut retak. Mendakwahkan agama dengan benar, yaitu dengan mendakwahkan, yaitu perkara yang paling tinggi dalam agama itu tauhid. Mengamalkan agama dengan benar, yaitu dengan kita menegakkan tauhid. Allahu Akbar. Walaupun tentunya dakwah kita dakwah yang universal, tidak parsial. Ya, namun skala prioritas, ya, al-aulawiyat, perkara yang harus kita dahulukan utama tauhid. Bahkan adab-adab keseharian, ada makan, ada minum, adab tidur, ada masuk kamar mandi, ada masuk rumah, adab siang, adab malam, dan seterusnya. Masya Allah, sudah sangat sempurna. Namun al-aulawiyat, ya pertama yang harus kita dahulukan, dan pertama yang harus kita jadikan pusat perhatian, jangan sampai salah tauhid. Karena seluruh perkara agama akan hancur apabila tauhidnya rusak. La ilaha illallah. Ya, dan masalahnya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, masalahnya subhanallah, ketika seseorang menjadi muslim, maka tidak otomatis dia aman dari kesyirikan. Tidak otomatis aman dari kesyirikan. Kesyirikan, perbuatan-perbuatan kesyirikan atau kemusyrikan yang membatalkan dan menghancurkan tauhid, ya, ini juga bisa terjadi di tengah kaum muslimin yang telah menobatkannya menjadi seorang muslim. Dan survei membuktikan, bahkan subhanallah, hasbunallah, la hawla wa la quwata illa billah, kalau kita data macam-macam kesyirikan, ya, yang diberantas, yang terjadi dan diberantas oleh Nabi SAW di zaman Rasulullah, Allahu Akbar. Kembali kita saksikan hari ini, dan qadarullah terjadinya di tengah kaum muslimin, atau di tengah umat ini. Nabi melaknat yang menyembelih untuk selain Allah. Masih ada di antara kita yang nyembelih lempar ke laut. Yang nyembelih taruh di pondasi bangunan. La ilaha illallah. Menyembelih untuk selain Allah dilaknat. Dan ini syirkul akbar. Ya, Rasulullah SAW ya melarang kita untuk gulu, berlebihan dengan orang-orang saleh. Ya, dengan menjadikan mereka sebagai perantaraan ketika berdoa, atau bahkan berdoa meminta nyambat-nyambat nama mereka. Ya.
ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, aghisna, tolong aku. Al-madad, al-madad, misalkan. Atau berdoa kepada para nabi, atau berdoa kepada yaitu malaikat misalkan, ya Jibril, ya Mikail. Subhanallah, fenomena yang terjadi kembali di tengah di tengah umat ini. Nabi melarang, subhanallah, kita datang ke dukun atau kepada para peramal nasib, paranormal. Nabi melarang yaitu kita datang ke tukang sihir, yang itu semuanya kesyirikan, menghancurkan akidah. Tapi luar biasa, ya, bahkan ada ikatan dukun, ya, atau ikatan paranormal, ikatan tukang sihir. La ilaha illallah. Ya, Nabi melarang kita menggunakan barang-barang yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Subhanallah. Nabi larang misalkan kata Nabi at-tamimah, benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil. Ya, naam. Benang hitam dia kalungkan ke anak kecil. Atau barang-barang apapun, cincin, gelang, ya, atau apapun yang digunakan dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, kembali terjadi. Dan seterusnya dan seterusnya. Allahu akbar, fenomena kesyirikan, jangan merasa aman. Allahul musta'an. Keislaman kita bisa hancur, bisa rusak. Amalan kita bisa ditolak ketika subhanallah, ya, perkara-perkara kesyirikan yang dahulu diberantas oleh Nabi ternyata ada di tengah kita. Ittaqillah, takutlah kepada Allah, tidak manfaat yaitu ucapan la ilaha illallah kita kalau ternyata pada prakteknya ya kita melakukan perkara-perkara atau meyakini perkara-perkara yang menyimpangkan kita dari pemurnian kalimat la ilaha illallah. Maka ma'asyiral muslimin, jangan diremehkan. Dan inilah manhaj kita, inilah ciri Ahlus Sunnah, inilah dakwah para nabi, ya. Subhanallah. Makanya saya boleh katakan, dan para ulama ini telah menjelaskan sebetulnya, bila antum ingin mengetahui si fulan itu Ahlus Sunnah, ya, sejati atau bukan, si fulan atau ini adalah dakwah Ahlus Sunnah yang benar atau tidak, ya, elemen dakwah atau dai yang benar atau tidak, maka cek bagaimana tegaknya dia di atas tauhid dan bagaimana perhatiannya kepada dakwah tauhid yang merupakan syariat Islam, yang dengan itu insya Allah khilafah dan daulah al-Islamiyah akan tegak apabila tegak di atas, apabila kita menegakkan tauhid, dan itu janji Allah. Allah tada'a qabran musrifan ila sawaita wala suratan ila tamastah. Begitu kata Nabi. Ketika Ali mau dijadikan, yaitu Nabi mengutus Ali, jangan kau tinggalkan satu patung kecuali engkau berantas, dan engkau tidak tinggalkan kuburan yang dibangun kecuali engkau ratakan dengan tanah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naam, jadi sekali lagi sepakat bahwasanya kewajiban utama dan pertama kita tauhid. Prioritas utama aulawiyat, ya, dalam baik untuk pribadi atau juga keluarga. Subhanallah, ya. Bagaimana Ibrahim takut, ya. Wajnubni, kata Ibrahim, wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku, keluargaku dari menyembah selain Allah. Ya. Kemudian juga lihat Yakub. Subhanallah, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ya, ketika yaitu Yakub menghadiri wafatnya, ketika menjelang sakarat, idh qala li banihi, lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Allahu akbar. Wasiat mereka, wasiat Yakub, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Bagaimana Luqman ketika menasihati anaknya, ya, keluarganya, ya. Naam, kata idh qala Luqman ibni wa huwa ya'idu ya bunai. Idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunai, wa huwa ya'iduhu, sambil dia menasihatinya, hai anakku, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik adalah dosa yang paling dahsyat. Allahu akbar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya,
Nah, lalu beliau di sini mengatakan, ya, selanjutnya idwa min kulil awamir a'zamu. Ya, karena tauhid itu adalah perintah yang paling agung. Perintah yang paling agung tauhid. Allahu Akbar. Makanya Pak, Bu, jamaah sekalian, ya, kalau kita baca Al-Quran, perhatikan semuanya di sini, kalau kita baca Al-Quran, maka tidak ada kata perintah dan tidak ada kata larangan pertama dalam rentetan dari mulai surat Al-Fatihah lalu Al-Baqarah, tidak ada ayat yang isinya perintah kecuali perintah pertamanya tauhid. Tidak ada ayat yang isinya larangan kecuali larangan dari syirik. Silakan antum baca dari Al-Fatihah belum ada kata perintah. Lalu baca Alif Lam Mim Al-Baqarah terus ayat-ayat awal tidak ada kata perintah. Kata perintah pertama ada di ayat Al-Baqarah ayat 21. Itu kata perintah pertama. Antum tahu apa ayatnya? Naam ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, u'budu. Sembahlah. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian takut kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'alakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja minas samarati rizqan lakum. Ya. Yang telah menurunkan dari langit air. Ya. Alladzi ja'alakumul arda firasan. Yang telah menjadikan bumi terhampar was samaa'a binaa'a, dan langit pun yaitu menjadi tegak bangunannya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan dari langit ada air. Sekarang masyaallah Pandeglang sedang hujan. Ya. Fa akhraja bihi minas samarat, lalu kami keluarkan berbagai macam buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Lanjutkan ayatnya. Fala taj'alu lillahi andad. La, ma artinya la? No. Janganlah. La, yang bermakna yaitu larangan. Maka katalah la taj'alu lillahi andadan. Kalau begitu janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan sekutu luar biasa. Ya ayuhan nasu ubudu, itu kata perintah pertama dalam Al-Qur'an, fala taj'alu lillahi andadan, itu larangan pertama dalam Al-Qur'an. Larangan pertama dalam Al-Qur'an. Ya, lalu setelah itu datang bertubi-tubi perintah dan semuanya yang paling agung tentang tauhid. Ya, Allah katakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'ah. Sembahlah Allah semata, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, kemudian juga apa lagi? Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah perintahkan, telah menetapkan, telah mewasiatkan agar kalian tidak menyembah kecuali Dia. Ya, subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita pahami Allahu Akbar, suratul Fatihah, Allahu Akbar, isinya tauhid semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tauhid. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabb. Yang kita yakini sebagai Rabb, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki seluruh alam. Tauhid. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid. Kita menetapkan bagi Allah nama dan sifat yang agung. Malik Yaumiddin juga tauhid. Kita menetapkan bagi Allah bahwasanya Allah adalah raja yang merajai, tidak ada raja nanti dari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu setelah itu kita katakan apa? Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah. Allah, ini inti tauhid. Ini adalah merupakan pusaran dan pusatan tauhid. Bahwasanya kita menyatakan tidak ada yang kami sembah. Iyyaka na'bud, ay na'buduka, na'budu iyyak. Ay hanya kepada Engkau kami menyembah. Sebagaimana juga iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Engkau kami, yaitu meminta pertolongan.
menyandarkan diri. Lalu kita berlindung dari dua kelompok manusia yang keluar dari tauhid. Setelah kita meminta petunjuk yang paling utama, petunjuk tauhid. Ihdinas siratal mustaqim. Allah katakan surat Yasin apa? Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah ada perjanjian bersama kalian hai anak Adam alla ta'budu syaitan. Jangan kalian nyembah syaitan. Dan apapun yang disembah selain Allah sejatinya sebetulnya nyembah syaitan. Ya. Allah kata innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh bebuyutan kalian. Wa ani'buduni kata Allah. Lihat, wa ani'buduni dan sembahlah aku semata, hada siratum mustaqim. Lihat, sembahlah aku semata, maka itulah jalanku yang lurus. Maka jalan Allah yang paling lurus adalah tauhid. Kenapa? Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Lihat. Karena siapa yang menyekutukan Allah maka telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ya, maka ma'asyiral muslimin, ya jelas bahwasanya oleh karena itu ikhwani, ya, subhanallah sebetulnya kita dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sama sejatinya harusnya. Ya. Makanya lihat Nabi pernah mengajak siapa? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Subhanallah. Katakan Muhammad ya ahlal kitab, ajaklah itu ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Qul ya ahlal kitab ta'alu, kamir, kesini, kemari, ta'al. Ila kalimatin sawa, menuju kepada kalimat yang sama. Bainana wa baina, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Kita sebetulnya memiliki kesamaan. Kesamaan yang paling puncak, paling tinggi antara apa yang dibawa oleh nabi-nabi kalian, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Apa itu kalimat sawanya? Allah na'budu illa iya. Kalimat saya baik, Allah na'budu illallah. Allah na'budu illallah. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ya, bainana wa bain Allah ta'budu Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Yaitu agar kita tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak menjadikan wala yattakhidha ba'duna ba'dan, satu sama lain di antara kita arbaban, Rabb Tuhan min dunia selain Allah. Allah sama. Oleh karena itu subhanallah, ya kita pernah sedang sering antum dengar, wallahi demi Allah, bahwa dakwah Nabi Isa, dakwah Nabi Musa dan seluruh rasul, bahkan rasul pertama Nuh adalah sama. Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengatakan kepada kaumku, yaitu Bani Israel, kecuali yang kau perintahkan kepadaku ya Allah untuk kau jelaskan kepada mereka. Apa itu? Ya, ma qultu illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Yaitu untuk hanya sekedar menyembah Allah yang merupakan Rabbku, Rabb kalian semua. Makanya lucu, luar biasa. Mengaku yaitu Nasrani atau pengikut Isa, tapi menyekutukan Allah. Bahkan menobatkan Isa menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Atau ya mengaku dia adalah pengikut Musa, tapi menyekutukan Allah. Maka wallahi Isa dan Musa dan seluruh Rasul, termasuk Rasulullah kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari perbuatan syirik. Makanya Nabi pernah mengabarkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Diulang sama Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kalian dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirku billah, asyirku billah. Kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu dari makhluk-makhluk yang sejatinya selain Allah adalah makhluk yang diciptakan, yang diatur, yang dimiliki, yang hina, yang tidak memiliki bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat.
ya hanya Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Barakallahu fiikum ayil ikhwah, ya. Lalu kata beliau, wa huwa nau'ani ayaman yafhamu. Wa huwa nau'ani, dan tauhid itu terbagi dua, ayaman yafhamu, wahai yang mau mengetahuinya. Ya, wahai yang faham. Ya, di sini ada orang yang insya Allah sudah faham atau mau memahami. Dua-duanya mulia nih. Ya, yang sudah faham, alhamdulillah. Faham tentang yaitu tauhid dan apa saja tauhid yang wajib kita tegakkan atas Allah Subhanahu wa taala, atau belum paham tapi mau memahami. Yang muskilahnya, yang musibahnya orang yang gak paham. Ya, sudah mah tidak paham dan tidak mau memahami. Yang lebih buruk lagi, sudah mah tidak memahami, menolak, bahkan memusuhi orang yang memahami. La ilaha illallah. Bahkan mengejek dengan ejekan-ejekan, ya Allah, terkadang diejek ini, diejek itu, padahal mereka menegakkan tauhid, mendakwahkan tauhid, diejek, ya, kemudian diolok-olok, ya. Lagi sekarang santer misalkan dengan apa istilah pasal? Wahabi lah, macam-macam, subhanallah. Padahal kita tidak pernah tahu ada kelompok atau ada, ya, aliansi dakwah misalkan dengan atas nama Wahabi dan seterusnya, subhanallah. Ya, wallahi tidak kita ajak manusia kecuali kepada tauhid yang dahulu ya diajak olehnya kepadanya, yaitu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul. Wallahi tidak kita katakan kecuali qala Allah wa qala Rasul. Ini tauhid, ini dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini tauhid, ini syirik, ini dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan seterusnya. Ya, dan juga pemahaman para salafun salih, sahabat kiram radhiyallahu anhum. Tayyib, ma'asyiral muslimin. Macam tauhid itu, nah, para ulama tentunya membagikan tauhid, sebagian mereka membagikan kepada dua. Namun sebetulnya, ya, dari dua ini juga bisa dicabangkan menjadi tiga. Mungkin sebagian kita, mungkin insyaallah kita, ya, yang ngaji tauhid yang lurus dan benar, kita akan mengetahui bahwasanya seluruh isi kandungan Al-Quran, bahkan surat Al-Fatihah yang merupakan miniatur, ya, kesimpulan isi Al-Quran, kita dapatkan bahwasanya Allah akan sempurna kita tauhidkan bila, ya, kita tegakkan padanya tiga perkara. Tiga perkara tauhid. Yang pertama apa? Kita yakini dirinya sebagai Rabb. Ya, dirinya sebagai apa? Rabb. Ya, yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Dirinya sebagai Rabb yang berbuat di alam semesta ini. Rabb yang berbuat di alam semesta ini. Semua perbuatannya di alam semesta ini Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia sendirian. Ya, Al-Qayyum ay qaimun binafsihi, sendirian. Dalam apa? Dalam menciptakan. Dalam apa? Dalam mengatur seluruh alam semesta ini, dan dalam juga yaitu memiliki alam semesta ini. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang memberikan rizki, yang memberikan keselamatan, yang menurunkan hujan, yang mematikan, dan seterusnya. Ini adalah rububiyah, hak prerogatif Allah. Dan subhanallah, tauhid yang satu ini fitrah manusia, ya, bahkan orang-orang kafir pun, ya, bila ditanya masih mengakuinya. Ya, semua orang-orang yang tidak beriman kepada yang mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka otomatis akan mengatakan siapa? Allah. Subhanallah. Ya, hatta Fir'aun yang tidak mengakui tentang rububiyah Allah, bahkan dia menobatkan bahwasanya dirinya Rabb. Qala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku Rabb kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Sebetulnya dia dusta. Ya, isi hatinya, nuraninya, nalurinya sebetulnya mengingkarinya. Dia mengingkari dirinya sendiri sebetulnya. Allah kata, kalau sebutkan, Allah bongkar dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, dia menolak itu dengan
kerububihan Allah, dia mengatakan dirinya Rabb, sebetulnya hati dia yakin bahwasanya dia bukan Rabb, bahwasanya di sana ada Rabb yang menciptakan alam semesta. Dia tidak mampu melakukan apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa, mengatur dan memiliki apa-apa. Ya, bahkan dia pun tahu bahwasanya dia pernah tidak ada. Ya, hanya saja dia dulman, memiliki kedoliman yang luar biasa dan kesombongan, sehingga tidak mau mengatakan Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua tentunya ikhwah tauhid, ya, di mana kita berkewajiban menyembah Allah. Atau sebelumnya yang kedua itu kita meyakini bahwasanya Allah memiliki apa? Nama. Nama-nama, Allahu Akbar. Asma'uhul husna, memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang baik. Yang di dalam nama tersebut sekaligus mengandung sifatnya. Dan dia pun memiliki sifat-sifat yang tinggi. Subhanallah, nama yang sangat indah. Yang sesuai dengan sifatnya dan memiliki sifat ketinggian. Ya, baik ketinggian zatnya, ketinggian tadi sifatnya. Ya, ketinggian itu seluruh yang terkait dengan dirinya subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kita, dan tentunya kita tidak menyebutkan bagi Allah nama atau sifat kecuali melalui kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, melalui Al-Quran dan Al-Hadis, melalui Al-Quran dan Al-Hadis, karena kita tidak mungkin mengetahui Allah, karena kita belum pernah melihat Allah, belum melihat yang sama dengan Allah, maka tentang Allah kita hanya yaitu menunggu kabar. Apabila datang yaitu kabarnya tentang nama-nama dan sifatnya, maka kita imani. Ya, maka dan apabila tidak datang kepada kita, maka kita katakan wallahu alam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, akidah Ahlussunnah dalam bab ini, ya, nusbitu ma asbatahu Allahu li nafsihi min asma'ihi wa sifatihi wa ma asbatahu rasuluhu fi sunnatihi. Ya, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah pada dirinya dalam kitabnya dari nama dan sifat, dan yang ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam juga dari nama dan sifat, ya, tentunya subhanallah, tanpa kita serupakan, ya, min ghairi tashbihin wala tamtsilin, Allah dengan yaitu makhluknya. Naam, makhluk memiliki nama. Naam, makhluk memiliki sifat, tapi tentunya kita wajib imani laisa kamitslihi syai', bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lillahu samia, apakah ada yang sama dengan Allah? Walau yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menetapkan sesuai apa yang ditetapkan, tanpa kita tambah, tanpa kita kurang atau kita rubah, ya, naam, atau kita hilangkan, la, ya, maka kita imani, ya, sesuai yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul, dari nama dan sifat. Nah, dua tauhid ini disatukan di sini, yaitu dengan tauhid apa? Yang disebut dengan lihat di sini, isbatu dzati rabbi jalla wa ala, menetapkan dzatur rabb, zat Allah, wujudnya Allah, dan dia ada Rabb, ya, yang memiliki rububiyah. Kemudian juga menetapkan asma'il husna sifatil ula, menetapkan baginya nama dan sifat. Nama dan sifat. Dan ini disebut dengan apa? Tauhid, ya, yaitu di sini dalam syarahnya Syekh Hafidz sendiri mengatakan naw'ani, al-awwal at-tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Tauhid yang sifatnya kita mengilmui, ya, kabar tentang Allah yang wajib kita yakini. Al-mutadamminu, yang mencakup isbatu asmat sifatihil kamal, sifatil kamalillah, menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa tanzihi fiha minat tashbih, dan tentunya kita membersihkan, menjauhkan Allah dari tashbih, ya, dari penyerupaan Allah dengan makhluk, tamsil, apalagi serupa yang sama dengan makhluk, wa tanzihi an sifatin naqs, dan kita yaitu bersihkan Allah dari sifat yang kurang, ya, sifat kekurangan, sifat yang di situ ada aib, sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan Allah bakhil, Allah terbelenggu, ya, Allah misalkan dhaif, Allah lemah, Allah capek dan seterusnya. La, ya,
dan seterusnya. Maka kemudian wa huwa tauhidur rububiyah wal asma was sifat. Nah, yang tergantung dalam bab ini dan tauhid yang pertama tauhid rububiyah dan asma was sifat. Ya, tauhid rububiyah dan asma was sifat. Kemudian yang kedua yaitu tauhidut talabi al-qasdi al-iradi, tauhidut talab. Tauhid yang sifatnya kita yaitu meminta, memohon, dan al-qasad tujuan kita, al-iradi dan yang kita harapkan dan kita inginkan. Ya, tentunya subhanallah tidak ada itu semuanya kita lakukan kecuali kepada Allah. Maka disebut tauhidu wa huwa ibadatullah. Ya, tauhid yang kedua yaitu isinya apa? Kata beliau ibadatullah, kita hanya menghambakan diri kepada Allah wahdahu la syarikalah. Ya, semata tidak ada sekutu bagi Dia. Ya, wa tajridu mahabbatihi dan memokuskan, mengkhususkan cinta yang penuh dengan pengagungan di atas seluruh cinta kecuali kepada Allah, wal ikhlasu lahu dan mengikhlaskan amalan dan ibadah hanya kepada Allah, wa khaufuhu dan hanya takut dengan penuh pengagungan hanya kepada Allah, wa raja'uhu menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah, wa tawakkulu alaihi dan hanya menggantungkan semua urusan bertawakal hanya kepada Allah, war ridha birridha bihi rabban dengan kita ridha Allah sebagai Rabb kita, wa ilahan dan Tuhan kita yang kita sembah, wa waliyan dan wali kita, kekasih kita yang melindungi kita, yang kita dekati, wa alla yaj'al lahu adlan dan tidak kita jadikan baginya tandingan fi syai'in minal asya dengan sesuatu apapun, wa huwa tauhidul uluhiyah. Tauhid ini disebut tauhid apa? Uluhiyah. Subhanallah. Ya, dari mana kita ambil itu semuanya? Ketiga macam tauhid ini tentunya al-istiqra, ya, sebagai bentuk ada dari itu kesimpulan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dan seluruh ayat-ayat yaitu dan seluruh sunnah hadis yang mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya. Contoh surat Al-Fatihah. Allahu akbar. Surat Al-Fatihah mengandung tiga macam tauhid ini. Ya, contoh. Ayat pertama gimana? Alhamdulillah, Allahu akbar. Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Allahu akbar. Di sini ada Rabb, ada alam. Rabb artinya apa? Tadi. Makna Rabb yang paling utama yaitu menciptakan dari tidak ada yang menjadi ada. Lalu mengatur, Allahu akbar, seluruh alam semesta ini. Bahkan hatta urusan rizki, kapan kita wafat, kapan kita sehat dan seterusnya, Allah. Ya, luas atau sempitnya, urusan kita semuanya ngatur Allah. Bahkan wallahi adanya ana sekarang sendiri duduk bisa ngisi kajian, demi Allah ini pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dia pun yang memiliki, subhanallah. Ya, memiliki alam, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah seluruh yang lain. Allah, kita tidak punya apa-apa. Hatta diri kita milik Allah. Hatta istri, anak kita, bahkan uang yang di dompet kita milik Allah. Sekedar amanah yang diamanahkan kepada kita. Maka ma'asyarul muslimin, Rabbul Alamin, Rabubiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Masya Allah. Allah mengabarkan tentang dirinya, dia memiliki nama apa? Rahman, Rahim, Malik. Subhanallah. Yang setiap namanya karena keindahan namanya, subhanallah, mengandung sifat Rahman. Karena memang dia maha rahmah. Rahim, maha rahmah. Malik, memang dia raja. Razik, memang dia pemberi rizki. Al-Muhyi, memang dia yang mematikan. Sejati hakikatnya. Yang menghidupkan, yang mematikan. Al-Mumit. As-Salam. Ya, yang memberikan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar. Ya. Lalu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Dan seterusnya. Itu tauhid uluhiyah. Bahkan kita nyatakan di dalam surat Al-Fatihah tersebut, subhanallah, pernyataan pengkhususkan ibadah hanya kepada Allah yang kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud. Ya. Di antara dalil contoh surat Thaha. Ya. No, ayat pertama dari sampai ayat ke selanjutnya, ayat pertama dan sampai ayat 7 contoh. Allah katakan Thaha
ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa ya illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan Toha. Tidaklah Al-Quran kami turunkan kata Allah untuk menyulitkan kalian. Lah, ingat ya, Quran diturunkan memudahkan kita. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Quran ini juga ya sebagai peringatan bagi yang takut kepada Allah. Tanzilan ada di sini. Yang diturunkan mimman khalaqas samawati wal arda mimman khalaqal arda was samawati al ula. Yang diturunkan dari siapa? Mimman dari khalaqal arda was samawati al ula. Allahu akbar. Yang menciptakan bumi ini, lihat Allah yang begitu terhampar luas dengan segala yang ada di atasnya, dari lautan, dari gunung, dari pepohonan, dari manusia, dari makhluk, dari hewan, semua. Siapa yang ciptakan? Allah. Wasamawatil ula. Begitugah langit-langit yang ada menjulang tinggi di atas, langit ketujuh dengan berbagai isinya. Antum tahu isi langit apa? Oh, banyak, malaikat. Ya. Dan di sana juga ada Baitul Ma'mur, ada Arsy yang tertinggi dari makhluk Allah, yang juga yang terbesar. Ya, kecuali di atasnya tidak ada lagi makhluk. Yang hanya ada Allah. Karena Allah mengabarkan tentang dirinya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yaitu berada di atas arsy. Dan Allah tentunya tidak butuh arsy, ya, subhanahu wa ta'ala. Lalu lanjut kata Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Perkataan tadi khalaqal arda was samawati ini tauhid rububiyah. Rabb, Allah menciptakan. Lalu Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Di sini disebutkan nama Allah sekaligus mengandung sifat rahmah. 'Alal 'arsy istawa, dia bersemayam di atas arsy. Dia berada di atas arsy. Ala wartafa, berada di atas. Allahu akbar. Dan ini akidah Quran. Ini akidah hadis. Ini akidah Nabi. Ini akidah para sahabat. Allah di atas. Dan ini akidah fitrah yang suci. Akal yang sehat. Ya. Dan ini tujuan sifat. Di antara sifat Allah al-ulu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Subhana rabbi al-a'la. Maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thar Allah. Enggak ada yang ditinggalkan. Milik Allah yang di bumi, yang di langit, yang di langit-langit, milik Allah yang di bumi, milik Allah yang di antara keduanya, dan milik Allah ya yang di antara keduanya, dan milik Allah yang di bawah bumi. Milik antum yang mana? Enggak ada. Ya, yang di bawah tanah milik Allah. Subhanallah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Tapi kendati pun Allah di atas arsy, di atas langit ketujuh, bahkan di atas arsy, Allah ya'lamu wa in tajhar bil qawli ya fa innahu ya'lamu sirra. Kalaupun kalian mengeraskan suara kalian, sesungguhnya Allah mengetahui baik yang tersembunyi, sirra wa akhfa, bahkan yang lebih tersembunyi lagi. Yang dirahasiakan atau yang tersembunyi. Allah tahu. Subhanallah. Allah berada di dan jauh di sana, tapi ilmu Allah, pendengaran Allah, pengetahuan Allah, penglihatan Allah, jangan yang nampak, yang di hati antum Allah dengar dan Allah tahu. Hati-hati. Ya, saking gagahnya Allah. Lalu diakhiri dengan Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Lahul asmaul husna, yang baginya nama-nama yang baik. Ya, asmaul husna. Maka ma'asyarul muslimin, Allahu akbar. Ya, pembahasan tentang tafsir rububiyah, tafsir yaitu tauhid asma wa sifat. Semoga insyaallah bisa kita ya sempurnakan nanti di kesempatan yang akan datang. Ya, yang selanjutnya nanti al-muallif ya akan setelah itu masuk kepada bait-bait terkait dengan tauhid, yaitu apa? Al-uluhiyah. Tapi mungkin insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang rincian tauhid rububiyah dengan dalilnya, dan juga rincian tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana akidah Ahlussunnah terkait al-asma wa sifat. Wallahu alam, barangkali al-akhisan dan ikhwah. Ya, untuk sementara hari ini kita cukupkan sampai sini. Ya, semoga apa yang kita telah sampaikan, Allahu akbar, menjadi pelajaran ya dan prinsip ya, dan yaitu penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, semoga ini juga jadi amal soleh bagi kita, dan semoga ini menjadi sumber syafaat kita nanti dari kiamat, dan kita dengan ini
mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.